Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ilalihi wa sahbihi ma damat sadat wal qadat. Salatan tabtahu lana biha wa bal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa barizqina bi awladina. وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقضي الحاجات. Halaman 24 nomor ke-53. Halaman 24 nomor 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Artinya, bermula orang yang beriman itu bersangatan. Bersangatan itu maksudnya sangat bersangatan cintanya kepada Allah Ta'ala. Jadi ciri khas orang beriman dari mulai permulaan memasuki iman sampai ke puncak iman itu kada bisa terpisah dari mencintai Allah. Maka mencintai Allah itu ada sama persennya. Bila 20% cinta lawan Allah, berarti sebenarnya imannya lawan Allah pun masih sekitar 20% juga. Kada bujur-bujur sempurna. Pengertian cinta lawan Allah di sini adalah yang sebagai ciri khas atau dasar dari orang beriman itu minimal dulu. Artinya bagi mubtadi, bagi yang awal-awal hendak mencintai Tuhan, itu adalah muwafaqatul mahbub. Jadi dasar dari permulaan orang yang cinta lawan Allah muwafaqatul mahbub, menuruti apa yang dikehendaki oleh yang dicintainya. Kalau kita cinta lawan Allah, maka kita menuruti apa ujar Allah. Nah, itu minimal cinta. Arti minimal ini paling kurang. Maka bila kita mau menuruti apa ujar Allah, disebut kita itu beriman dan berislam yang bujur narannya. Ada juga orang beriman dan berislam yang tapi kada bujur. Cirinya kada bujur, kada mau menuruti. Nah, maka menuruti apa ujar Allah itu termasuk bagian dari dasar atau roh dari beriman itu. Maka menuruti apa ujar Allah atau disebut muwafaqatul mahbub nih, yang disebut mencintai Allah nih, itu secara garis besar terbagi dua. Nah, yang narang disebut menuruti itu berarti perbuatan. Itu perbuatan kita maumpati, maihakan apa ujar Allah. Nah, perbuatan ini kalau bahasa Arabnya amal. Maka amal kita apa ujar Allah. Nah, ujar Allah amal itu kalau dilihat dari sisi posisi itu terbagi dua. Nah, sehingga bila dua perkara atau dua amal itu kita gawi, berarti kita sudah masuk kategori muwafaqatul mahbub, mencintai apa yang kita tuhanakan. Jadi apabila kita mencintai Allah, berarti kita menuruti apa ujar Sidin. Nah, menuruti apa ujar Sidin itu berarti perbuatan. Nah, maka disebutlah cinta itu perbuatan, bukan hanya sekadar pengakuan. Mengaku cinta tapi kada maasi, kada menurut. Ya Allah, nah subuh ni sembahyang lah. Boleh ya lah kok kakaina masanya dingin bang harinya aja. Nah, menawar ya kalau. Nah, kada bujur tu narannya. Zuhur kena sembahyang lah jajar Allah Ta'ala sampai waktunya. Tapi sibuk Hawa ya kok kakainan dulu tak asar lih ada bapak ayah sekali-sekali aja. Padahal hari-hari itu tak asar waktunya.
Nah, ini yang disebut cinta narannya. Nah, cinta itu adalah perbuatan atau amal. Amal pintangan mana sehingga kita disebut cinta? Pertama, amal zahiriyah. Itu sesuai fikih yang mengatur sudah. Yang kedua, amal batiniyah. Nah, amal zahiriyah jelas ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Bila kita kerjakan yang wajib, yang sunnah, yang mubah, berarti sudah separuh cinta sudah kita lawan Tuhan. Nah, cinta separuhnya amal batiniyah, yaitu ikhlas. Jadi ikhlas ini adalah termasuk amal perbuatan hati yang dianggap paling utama, paling penting. Bahkan dipadahkan menjadi lampu penerang bagi hati. Barang siapa kadada baisi sifat ikhlas di hati, hati itu kadap. Nah, kadap di kita, kada tarang. Nah, maka ikhlas ini adalah perintah Allah. Perintah Allah. Itu nang kayak ayat 53-nya ninto nah. 54-nya ninto. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru itu nah illa liya'budullaha, tidak disuruh bubuhan kita ini illa melainkan liya'budullaha. Satu, jadi Allah nyawa bujurlah cinta lawan aku, mun bujur cinta liya'budullaha, taat beribadah lawan Allah secara zahiriyah. Yang kedua, amal hati pulang. Tadi kan amal zahir, apa amal hatinya? Yang kedua, mukhlishina lahuddin. Nah, jadi ada amal zahir, ada yang wajib perintah Allah, yang sunnah, yang mubah. Ada amal batin itu yang mukhlishina lahuddin, ikhlas ya kita. Nah, dua itu bila nyawa gawi ya Tuhan, bujur itu mencintai aku. Amun kita beramal secara zahir aja tapi belum ikhlas, belum bujur-bujur mencintai Allah. Amun ikhlas saja tapi pangulir beramal, belum bujur-bujur mencintai Allah. Nah, kedua-duanya kita gawi perintah Allah, kedua-duanya yang zahir digawi, yang di hati ikhlas waktu menggawi, berarti disebut muwafaqatul mahbub narannya. Maumpati atau mengikuti apa ujar Allah. Ini baru permulaan cinta. Syarat disebut permulaan bahwa kita tadi kawa dipadahkan mencintai Allah di tahapan permulaan hanya. Di tahapan permulaan. Jadi kita ini disuruh berjuang bujur-bujur mencintai Allah. Perjuangan dari kita itu dua perkara. Membujurakan gawian dari sisi zahiriyahnya, yaitu kayak apa supaya menggawi perintah Tuhan yang wajib itu bujur, menyempurnakan yang wajib, menggawi yang sunnah semampunya. Nah, imbah itu pulang yang harus saja kan, yang mubah aja kan kita niatakan supaya jadi pahala dalam rangka mencintai Tuhan. Kayak kita menuntut ilmu ini dalam rangka mencintai Tuhan sebenarnya, dalam rangka muwafaqatul mahbub. Sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu dalam rangka muwafaqatul mahbub. Dalam rangka kita berjuang kayak apa membujurkan cinta lawan Tuhan. Nah, puasa kena sampai Ramadan berpuasa, berjuang tuh. Perjuangan itu sebenarnya menuju cinta itu. Yang disebut muwafaqatul mahbub. Itu usaha dari kita. Secara hukum sabab usaha dari kita sebenarnya. Perjuangan kita aja kita. Arti perjuangan itu ada pengorbanan. Setiap pengorbanan biasanya ada perjuangan. Nah, perjuangan, pengorbanan, jatuh bangun aja kita. Dahanu pindah kaya menyerah, dahanu jadi kuat pulang. Nah, itu kalau dari sisi kitanya itu berjuang supaya kita bujur-bujur menyempurnakan cinta lawan Allah. Karena cinta itu bukan ucapan tapi perbuatan. Perbuatan anggota tubuh ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Perbuatan hati yaitu yang paling permulaan ikhlas. Nah, ini bagi orang yang beriman. Amunnya belum beriman, belum paham ikhlas, belum paham lagi perbuatan sembahyang, masih hanya belajar syahadat saja. Lain lagi kisahnya nih toh. Kita ini kan sudah paham syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Paham sudah kita.
Bersahadat bersaksi Allah sebagai Tuhan, Nabi sebagai Rasul. Bujur kada? Jar Allah Ta'ala nih. Bujur juga kah? Namun bujur, nyoba iman narannya. Napa cirinya? Muwafaqatul mahbub. Nah, ciri bahwa kita bujur beriman lawan Tuhan, yaitu mencintai lawan Tuhan. Kayak apa bentuk cinta? Perbuatan. Perbuatannya kayak apa? Taat, maasi apa jar Allah, yang wajib digawi, yang sunnah digawi, yang mubah diniatakan supaya kita kawa menggawi yang sunnah atau yang wajib. Makan kan mubah, niatakan supaya kita kawa menggawi yang wajib lawan yang sunnah, lalu jadi berpahala juga yang mubah tadi. Imbah itu pulang perbuatan apalagi yang kedua, perbuatan yang di hati atau amal hati. Kayak apa caranya supaya amal hati ini masuk kategori mencintai Tuhan? Ikhlas. Nah, belajar ikhlas, belajar amal perbuatan supaya kita masuk kategori muwafaqatul mahbub, jadi wajib hukumnya. Kenapa? Karena mencintai Allah hukumnya wajib. Min wajibatil qalbi. Apa hukum cinta lawan Allah? Wajib. Bahkan ini paling pamulaan cinta lawan Allah ini. Nah, cinta lawan Allah hukumnya wajib. Lalu kayak apa bentuk cintanya? Perbuatan yang menuruti apa ujar Allah, itu bentuk cinta. Nah, apa tadi bentuk-bentuknya kayak apa, Bang? Nah, pertama tadi menggawi apa yang sidin suruh. Bisa wajib hukumnya, bisa sunnah, bisa mubah yang sidin menyuruh. Yang kedua, perbuatan yang di hati atau amal hati yang disebut ikhlas. Nah, maka berjuangnya kita supaya bujur mengerjakan kewajiban dan kita bersungguh-sungguh meletakkan keikhlasan di dalam hati, itu adalah perjuangan cinta kita lawan Tuhan. Nah, cinta kita ini kada sia-sia. Maka Allah beri kena cinta kita tadi menjadi dipaling. Akhirnya Allah yang cinta lawan kita. Nah, dahulu kita berjuang kayak apa supaya kita tuh bujur-bujur mencintai Allah. Dengan cara membujurakan ibadah supaya bujur, sah supaya diterima. Ibadah itu pulang dengan cara mandak ikhlas, karena ikhlas ini dahanu terlepas di hati. Ikhlas itu pian paham sudah arti ikhlas. Ya, kalau yang persis sifat 20. Nah, karena dibunus oleh Allah dengan kecintaan Allah lawan kita. Di mana kita hendak tahu bahwa Allah sudah cinta lawan kita? Nah, cirinya satu aja. Bila sudah ada di hati kita ridha terhadap Allah dengan segala hukum-hukumnya, dengan segala takdir dan keputusannya, dengan seluruh peraturan dan pengaturannya, ridha kita, berarti Allah sudah cinta lawan kita. Kalau kita masih belum ridha, berarti Allah belum bujur-bujur cinta lawan kita. Nah, sakit, garing misalnya, pusang kah? Tenang aja kah hati? Kalau hati kita pusang, pinam merimbat-rimbat, baubat kemana-mana kedampi-ampih aja, karena bermamai. Nah, berarti kan tuh pusang, jingkil hati. Berarti menandakan Allah kada ketujuh lawan kita. Itu aja, mudah aja kita menilai. Kita menilai diri kita nih diketujui Tuhan kah, dicintai Tuhan kah, atau kita dimurkai oleh Allah kah? Lihat sikap kita lawan Tuhan. Sikap kita lawan keputusan Tuhan itu nak kayak apa? Sikap hati kita, adakah bersifat sabar atau kada sabar kah? Amun sabar kadada jauham syukur. Sabar itu adingnya syukur. Sabar dulu, karena rancakan sabar akhirnya syukur. Nah, syukur nih pangkatnya, derajatnya lebih tinggi dari sabar, dan pahalanya lebih banyak daripada pahala orang bersabar. Arti sabar nih, hati itu tenang, mulut kada berkeluh kesah kemana-mana, tuh sabar. Walaupunnya kada kawa takurihing kada kawa, cuma tenang ay, diam, belajar memahami. Lalu inya begimitan paham, oh kayak nikah maksud pian Tuhan. Nah, sabar narannya. Tapi mun kada sabar, inya kada paham dan kada mau memahami apa maksud Tuhan. Kehendak Allah nang kayak ini, kehendak kita nang kayak itu. Mengaras, iya yang pusang tuh. Nah, yang pusang.
Nah, kada sabarnya kita adalah ciri bahwa kita kada ridha. Kada ridhonya kita ciri Allah belum bujur-bujur cinta lawan kita. Sebab bila kita kada ridha lawan Tuhan, Allah kada ridha juga. Bila kita ridha dengan Allah, Allah ridha juga. Nah, itu anunya tuh cara mengambil pemahaman. Amun syukur Bang, nah ini luar biasa syukur nih. Syukur ini sama kayak orang sabar tadi dapat musibah juga sama, cumanya kawata kurihing. Nah itu aja perbedaannya. Sabar kada kawata kurihing. Kalau syukur kawata kurihing. Kawat tersenyum, seakan-akannya kada ada beban, itu syukur. Nah, maka syukur ini bagian dari kesempurnaan ridha ngarannya lawan Tuhan. Nah kita ini minimal sabar. Nah sabar ini Pang datang di mana? Syukur ini datang di mana? Pemberian Allah sebenarnya. Pemberian Allah. Kenapa Allah mau memberi? Apa pipikatnya? Perjuangan kita di dalam rangka ketaatan kepada sidin yang disebut muwafaqatul mahbub tadi. Kita berjuang menggawi yang 5 waktu. Imbang itu pulang berjuang memasang ikhlas dalam hati. Karena di bonus Tuhan sabar ada, syukur ada, ridha ada. Amun kita beribadah aja secara zahir, tapi kada ada di hati ini aplikasi ikhlas, apalagi kada paham ikhlas, maka jauh dari bersifat sabar, jauh dari bersifat syukur, ridha, tawakal itu kada ada. Karena pipikat supaya banyak sifat-sifat yang baik itu supaya ada di hati becungol, pipikatnya kada ada. Malah sebaliknya, bila sifat ikhlas itu atau aplikasi ikhlas ini kada ada di hati, walau pian beribadah di atas gunung, malah sebaliknya, bukannya sabar, syukur, ridha, tawakal, sangka baik, husnudzan di hati yang ada, bukannya itu, malah penyakit-penyakit hati yang ada. Timbulan kena ujub, riya, takabbur, sum'ah, tahqirun nas, merendahkan manusia nih. Belum lagi kena mencintai dunia yang mengakibatkannya sengsara di akhirat. Nah, imbah itu pulang hiri, hasad, al-mannu, macam-macam nih. Arti al-mannun itu tuh menguyang-uyang kebaikan seorang dan lain sebagainya. Banyak penyakit. Padahal satu penyakit itu saja menolak pahala ibadah amal kita, menggugurkan pahala ibadah amal. Satu penyakit, apalagi ini bedayau. Satu aja sebabnya. Bukan karenanya kada beribadah, cangkal beribadah. Tapi kenapa ada penyakit hati itu? Hasad ada di hati, dendam ada di hati, menyimpan permusuhan, sangka jahat lawan makhluk ada di hati. Padahal orangnya sembahyang aja, berwirid aja. Kenapa? Aplikasi ikhlas kada ada di hati. Nah, maka dipadahkanlah ikhlas itu lampunya hati. Apabila hati kada balampu, kadap hudang tunah, kada dilempui kadap sampai seminggu gin lipas, kumpulan di situ. Abang tikus, tak kumpulan aja tuh juga. Macam-macam penyakit di situ tuh bilanya kada dilempui. Nah, tapi mau dilempui, nah ini bersisih itu. Ular bersisih, saraba bersisih berdatannya tarang. Nah, penerang hati yang wajib hukumnya adalah ikhlas. Wajib ada di hati. Di setiap hati orang yang beribadah lawan Allah. Maka memperjuangkan ikhlas ini nah. Di dalam beramal yang zahir nih, inilah yang disebut perjuangan cinta seseorang lawan Tuhan. Karena bila sudah sampai pada waktu yang Allah kehendaki, cinta kita tadi dibalas oleh Allah dengan cinta Allah lawan kita. Nah, kayak apa maksudnya itu aja. Nah, kan orang ikhlas ini hatinya itu hanya satu, hanya semata-mata di dalam beribadah itu yang diharap-harap, yang ditunggu-tunggu, yang dituju-tuju adalah keridhaan Allah. Nah, tetapi Allah memadahkan apabila nyawa jadi Allah Ta'ala ini mencari keridhaanku, asal nyawa maasi saja,
asal ikhlas saja langsung dapat keridhaan pun itu. Nah, langsung dapat, hati langsung dapat tuh, langsung Tuhan memberi. Nah, maka hati orang yang ikhlas itu waktu beribadah kah, waktu mulai bangun guring sampai guring hanya semata-mata mengharap atau menghadangi keridhaan Allah aja. Apabila dapatnya, bila kita gawi beribadah ikhlas, dapat ridha Allah. Nah, lalu ikhlas tadi menghadangi keridhaan Tuhan. Buktinya mau menghadangi hanya melihati kebaikan Allah, hanya menghadap lawan Allah. Nah, dihadanginya apa ridha Tuhan tuh? Lalu dihadapinya Allah Taala. Bukan menghadap kiblat semata, kada hati menghadap lawan Allah. Cara menghadap menyaksikan atau menyadari bahwa yang ada ini sebenarnya adalah kebaikan dari Allah. Nah, jadi yang dilihatinya tuh kebaikan Allah aja. Mulai bangun guring sampai guring, baik dalam sembahyang maupun di luar sembahyang. Nah, yang dilihatinya, yang dicenganginya tuh nah kebaikan Allah aja. Mulai bangun guring, bila baca ramin yang dilihatinya kebaikan Allah, mulai ujung rambut atas sampai ujung batis, bulu batis seluruhnya tuh nah kebaikan Allah Ta'ala aja. Oh, jadinya Allah Ta'ala baiknya. Nah, orang yang ikhlas inya kada pernah merasa memiliki. Satu. Dan orang yang ikhlas inya kada pernah merasa berisi kemampuan kawa. Dua. Nah, ini ciri orang yang ikhlas. Karena inya merasa sadar bahwa inya kada pernah memiliki, berarti yang adanya pun siapa? Miliknya Allah. Dan inya pun sadar bahwa inya kada pernah kawa, berarti gawian ini gawian siapa? Miliknya Allah. Nah, maka inya waktu itu melihat secara sadar bahwa yang ada ini kebaikan dari Allah, karena milik Allah, Bang. Kenapa milik Allah aja? Jadi dijadikan Allah. Allah yang menjadikan. Maka kita yang mengetik tasbih, tapi tangan pun siapa? Pun Allah. Menggerakkan tangan, Bang, Allah yang menolongi. Berarti siapa yang begawi? Allah. Berarti kebaikan siapa ini? Kebaikan milik Allah. Berarti kalau ini mengetik tasbih yang 1000 kali salawat, 1000 kali zikir yang kita baca nih, misal kisah 1000 ya, kalau 100 kada tuntung taguring sudah. Nah, yang mengetik tasbih ini yang kayak kadundung kalau bigi tasbihnya terserah aja. Kebaikan siapa? Tetap menjadi kebaikan miliknya Allah. Nah, yang 1000 kali keliling ini tetap menjadi kebaikan miliknya Allah. Kalau yang 1000 kali keliling ini milik Allah, pun kita pun mana? Kadida, dia orang Hulu Sungai. Kadida. Maksud kadida memang kadada. Berarti yang kita lihatnya siapa? Kebaikan Allah. Nah, amun kita kada bisa apa-apa, berarti kita diperlihatkan oleh Allah film kisah tentang kebaikan Allah. Nah, asik melihat kebaikan orang ya. Ini yang disebut ikhlas yang permulaan ya kita. Nyawa bujurlah menghadapi keridhaan Allah. Inggih, mun kaya itu lihati aku jar Allah Taala. Lihati kebaikanku, inggih Tuhan. Nah, lihati bahwa sembahyang yang dilihati itu kebaikan orang. Nah, inilah yang disebut muwafaqatul mahbub, yang paling pamulaan ibaratnya itu star di kita. Yang disebut wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, itu maksudnya. Jadi sembahyang napang teh sembahyang tadi hendak ngapa? Nah, dahulu banyak hendak ini, ampih sudah itu. Nah, ampih sudah. Kehendak di hati, amun urusan syariat itu tetap berlaku lah. Di pengaturan hati aja. Yang berdagang tetap berdagang, yang ke kantor tetap ke kantor, yang berhuma tetap berhuma, yang bertani, yang maling, ampih maling. Lain lagi kisahnya. Nah, yang beternak tetap, segala macam tetap. Tapi hati itu al-qalbu baitullah. Nah, tapi hati ini hanya menuju Allah. Maksudnya menuju ridha Allah. Maksudnya hanya mencangangi kebaikan Tuhan ya. Jadi sembahyang itu tujuannya kita hendak melihat kehebatan Allah. Kada lagi hendak ini hendak itu segala macam.
Baudu hendak melihat kehebatan Allah. Bersedekah bang, hendak melihat kemurahan Allah Ta'ala, hendak melihat pemurahnya Allah, sugihnya Allah. Nah di situ ya kada lagi berisi anggapan bahwa inya yang pemurah ampih sudah tuh orang ikhlas. Nya ampih berisi anggapan. Kenapa ulun menyebut anggapan? Karena ini waham. Arti waham tuh kada bujur, kita menganggap kita yang sugih, menganggap kita yang pemurah, padahal itu waham. Arti waham itu kada bujur. Yang sebujur-bujurnya adalah yang bersifat sugih hanya Allah, yang bersifat pemurah hanya Allah. Mana film kisahnya? Tuh kisahnya yang orang ketujuh bebari-bari itu, tuh kisah pemurahnya Allah. Orang tuh sugih, kisah kasugihan Allah. Nah ternyata sugih dan pemurah itu ada di diri kita. Berarti kita menyaksikan dia lagi sebenarnya kehebatan Allah Ta'ala. Kenapa kita kawan menyaksikan? Kita pang sudah paham sudah lawan aslinya diri, aslinya makhluk, mengerti sudah makhluk asalnya kadada. Nah semalam ya lo, ini dasar-dasarnya tuh. Asalnya kadada. Setiap yang asalnya kadada secara hukum teorinya tuh mustahil ada dengan dirinya. Setiap yang kadada mustahil ada dengan dirinya. Limping kadada, walaupun pisang ada di pasar, gelapung ada di pasar, limpingnya kada mau ada. Kira-kira limping yang kadada tuh kira-kira maulah limping tuh mencungulakan dirinya. Nah maka si limping yang kadada mustahil mencungulakan dirinya dengan dirinya sendiri, mustahil. Maka setiap yang kadada mustahil ada. Itu adalah Bapak kenapa ada aja, bukan ada dengan kemampuannya, tapi adanya tadi diadakan oleh Allah. Maka adanya limping, apakah kisah limping? Bukan. Adanya limping menjadi kisah kehebatan Acil Nunur. Nah, ya kalau limping itu biasa aja. Limping itu biasa aja. Yang hebatnya Acil Nunur madok. Lengkap sadang uyahnya, sadang gelepungnya, sadang pisangnya. Sadang juga harganya larang biasanya tak. Nah, kehebatan Acil Nunur. Maka ketika orang ada memuji limping, hakikatnya memuji Acil Nunur. Kada mau orang memuji limping, salimping-limpingnya tuh menyamannya limping nyawa nyamannya kada mau kayak itu. Hebatnya nyawa pian Acil Nunur. Nah, ya kada. Limping yang nyaman, limping yang harum, yang menjadi dipuji Acil Nunur. Sama kita nih limping berandak beratane. Nggih, ada limping basah, ada limping macam. Ada limping hangit. Nah, sabarataan limping ini salaman ini limping berataan. Nah, jadi bila ada orang memuji kita, hakikatnya memuji Allah. Tapi kenapa sih limping ini ganal hidung? Nah, limping ganal hidung aneh juga. Maksud limping hangit pulang. Nah, limping sealamanan, maka limpingnya tahu diri. Barang siapa tahu akan dirinya, sadar akan dirinya limping, maka ketika orang memujinya, inya secara sadar umpat jua memuji lawan Allah. Ujarnya orang tadi memuji Allah sebenarnya kada memuji aku. Nah, kalau orang itu memuji kita, ya kita salah alamat nih. Memuji Allah sebenarnya. Nah, itu sadar narannya. Jadi kebaikan Allah yang dilihati, yang dicangangi. Nah, itu yang direnung-renungkan, yang dipikirkan. Hasilnya kita diberi oleh Allah. Kalau diberi ini pemahamannya dibilak ke kita, dibukakan hijab tumbuh di kita, tabuka akhirnya wawah di kita. Maka cinta kita yang dahulu kita perjuangkan lah, memperjuangkan memasang ikhlas, ada hasilnya kelihatan. Dahulu kita jungkang tumbalik, ujar bahasa orang Hulu Sungai, jungkang tumbalik
baik ingat akan Tuhan supaya kayak apa caranya supaya mudah ingat lawan Tuhan. Wah ini hendak kada ingat lawan Tuhan kada kawa. Nah, hendak kada ingat lawan Allah tuh kada kawa. Bahkan basengaja aku isuk nah hendak sahaja aku isuk kada ingat kada Tuhan lawan Tuhan. Misal nih, itu kada kawa. Padahal sudah basahaja aku tuh sahaja aku kada ingat lawan Tuhan isuk tetap baik kada kawa. Nah, ini yang disebut orang yang sudah dicintai Allah. Jadi orang yang sudah dapat cinta Allah yang bujur, yang dicinta dari Allah, nya kada kawa lupa lawan Allah. Amun kita sekarang ini kan bisa kada ingat. Ya kalau bisa kada ingat. Tergantung moodnya aja kita. Jadi cinta lawan Tuhan sekarang ini kita tuh tergantung moodnya. Arti mood itu situasinya. Bila situasi pina mendukung hanya bila wayah mendukung, wayah berzikir kah, berdataan bimbai no, hanya mau tuh benyala hati. Tapi wayah seorangan, apalagi di muka TV, maka yang si ijah betapih di dada di TV itu bisa kada ingat gitu tuh. Nah, bisa kada ingat. Jadi ujar guru Bahari lah, karena cinta kita tuh dijadikan Tuhan bahan bakar untuk membakar wujud kita sendiri. Nah, cinta kita tuh seperti jadi bahan bakar untuk membakar wujud kita sendiri. Akhirnya kita berisi perasaan kada pernah merasa berisi wujud sama sekali. Nah itu yang sebujur-bujur cinta. Yang ada murni hanya kebaikan Allah semata-mata. Nah, ulun tambahi kebaikan Allah supaya kita jangan salah paham. Mun ulun memandangkan terang-terangan yang ada hanya Allah, lo biar bingung enak. Berarti ada nih Allah aja lah aja. Itu pang yang menyangkut tuh Allah lah aja. Nah lo kayak itu hatu nak, lo salah paham. Maksudnya yang ada hanya kebaikan Allah, karyanya Allah. Nah kayak apa yulah rasanya aja. Nah masalah rasa nang kayak apa nang kayak itu masing-masing kada sama. Kada kawa dikisahkan masing-masing. Kita merasai uyah masin, kita mahabarakan aja menar tahu rasanya masin, tagok juga. Jadi masing-masing merasa masin itu masing-masing ya. Kada kawa kita mengisahkan rasa masin itu nang aja nang kini kada kawa dipandir nanti. Memang memandirnya kada kawa. Nah, cuma kita menyambat uyahnya nang kayak ini, miripnya nang kayak ini, bentuknya nang kayak ini, kawa aja memandir nih tuh. Tapi kalau memandir urusan rasa tuh kada kawa. Kada kawa dipandir. Bila inya kada tarujuk, kada tahu. Bila inya kada tarujuk, kada merasa. Nah, man lam yaduk la yadri. Mun kadang bujur-bujur tarujuk kada tahu. Nang kayak itu. Pian hendak tahu kayak apa rasanya orang kawin. Yang malam pertama tuh. Hendak tahu kayak apa? Kada ada cara melainkan kawin juga. Hanta gitu loh kok. Hah? Kaulah kita bepadah berkisah. Aku hendak penasaran kisahkan pang wal aja. Nyawa tadi malam pertama aku jadi kisahkan pang ya. Nah, mendengarkan malah menganjungi ada tahu dirasa juga. Nah, mendengar kabar. Jadi yang bagusnya tuh kawin juga hanya merasa bangsa yang mendengar kabar aja. Ih, ketu kali aja. Manungkat akhirnya. Nah, jadi merasa maka tahu. Nah, memperjuangkan supaya kita diberi oleh Allah yang rasa jazab dan kayak itu tuh yang rasa bujur-bujur. Ujar yang Syekh Saman Al-Madani itu memang ada lagi dalam rasa orang itu melainkan yang ada hanya Allah. Nah, itu memperjuangkan kasih itu Nah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin sampai habis. Itu maksudnya. Jadi cangkal beribadah ikhlas. Nah, cangkal beribadah ikhlas itu disebut permulaan cinta. Maka cinta itu diperjuangkan. Akhirnya cinta itu membakar jasadmu sendiri. Akhirnya kita bertemuan dengan yang kita cintai. Nah, itu yang dimaksud walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Bermula orang-orang yang bujur imannya itu inya asyaddu hubban lillah. Bersangatan cinta lawan Allah. Maka dari cinta itu tahapannya dua lah. Nah kita ini walaupun yang tahapan kedua tuh kada dapat, jangan lepas dari tahapan yang pertama. Jangan kada berisi cinta tahapan pertama.
Kayak apa tahapan pertama tadi? Yang tadi. Tabulik pulang mandir kena. Yang tadi yang mana aja? Nah, yang mana pulang? Muwafaqatul mahbub di situ. Jangan lepas kita dari situ. Bila kita lepas dari situ, itulah neraka kita sebenarnya. Jadi di dunia ini orang bisa masuk neraka, belum lagi masuk neraka di akhirat, sudah masuk neraka di dunia. Di mana nerakanya? Inya kada berbuat di muwafaqatul mahbub. Itu neraka sudah. Nah, zahirnya kada mau pati apa ujar Allah, sembahyang kada, puasa kada, padahal sugih kada bajakan. Itu neraka sudah tuh di dunia ini. Batu pulang hati kada ikhlas pulang. Maka mun hendak masuk surga berbuat surga, berbuat di surga di dunia, muwafaqatul mahbub itu surga kita di dunia. Gawi ibadah bujurakan supaya bujur tuntut ilmunya. Pasang ikhlas di hati supaya paham ikhlas tuntut ilmunya. Masuk kita di situ, maka kita disebut muwafaqatul mahbub, dan itulah surga kita. Nah, selama kita belum ikhlas, belum berisi tujuan hanya Allah yang kita tuju lah, masih ada lagi ke kanan menuju, ke kiri menuju, itu masih orang tersebut hakikatnya masih dalam neraka. Contoh kan saling alih, contoh supaya jangan bingung. Si A berusaha berdagang, si B berusaha berdagang, sama pada berdagang, yang dijual sama, naran tokonya sama, batatai pulang, maka di simpang 10. Artinya kan simpang 10 alam gaib, alam Indonesia, alam dunia terkumpul di situ bertahan. Artinya mustahil kada payu. Sebab jin lalu di situ juga, bertukar jin di situ juga, manusia sudahnya bertukar. Nah, si A inya berdagang berisi tujuan. Apa tujuannya? Hendak sugih. Salahkah? Menurut fikih ada salah. Jadi kalau orang membawai sugihan itu bujur aja menurut fikih. Ayo kita berdua mudah sugihan berataan ya, itu fikih naranya. Bujur aja. Nah, kalau tasawuf si bin ini yang si A tadi mengamalkan fikih. Si bin ini inya berdagang ini tujuannya hanya mengharap keridhaan Allah saja. Nah, memahami hanya mengharap keridhaan Allah saja tuh kada kawah hanya belajar fikih. Belajar sifat 20 tuntung-tuntung, belajar tasawuf hanya paham dengan yang dimaksud kalimat mengharap keridhaan Allah saja tuh. Nah, hanya paham. Mun kada belajar tahu sifat 20, datang di mana paham nih tuh? Menyambet naham. Ini paham sudah tamat sifat 20, malah jalakan lagi ke orang sudah. Nah, lalu ini berjualan hanya mengharap keridhaan Allah itu saja. Ditakuni oleh Allah Ta'ala si bin ini nyawa beribadah, nyawa berusaha, pina kancang benar, nah pegarang ditujuan sugih kah? Kada. Ben apakah anak nyawa berdagang hari-hari cangkal? Hah? Cangkal juga si A tuh cangkal mulai dari kalau sudah cangkalnya. Nih bin ini cangkal kenapa? Tapi mengharap keridhaan Allah tadi berdagang cangkal. Nah memang jar Allah Ta'ala barang siapa mau menggawi syariat, bujur syariatnya, bujur niatnya, makin cangkal makin banyak pahalanya. Nah, jar Allah Ta'ala nyawa mengharap keridhaan kau kah? Inggih Tuhan naik nyawa dapatkan langsung. Karena bila nyawa mengharap keridhaan kau, aku ridha. Maka yang engkau cari langsung engkau dapatkan. Senang ada hati. Orang yang mengharap keridhaan Allah waktu itu sudah dapat kesenangan hati. Sudah lapang hatinya waktu itu. Jadi menghadangi dagangan itu dalam keadaan hati yang lapang. Kenapa? Karena tujuannya keridhaan Allah. Nah, sugih kada tujuannya, jadinya kada menghadangi. Berdagang juga aja tuh kada menghadangi. Yang si A ini menghadangi. Kapan pabila itu aja zikirnya, kada boleh zikir yang lain. Kapan pabila hatinya tuh nah, walaupun muntungnya itu macam-macam Jepang juga selawat ini beratan, tapi di hatinya tuh kapan pabila. Nah, maka hati orang yang berisi tujuan bukan Allah, maka yang dihadanginya itu lain Allah, tapi sugih hatinya kadang mau lapang. Selama inya mahadang sugih, ternyata sugih masih jauh, masih 100 kilo lagi jaraknya lawan inya. Kita kada tahu bang. Kita nih umur 30, sekalinya tulisannya sugih kita tuh umur 65. Lawas benarnya sugih.
Imbah pak tatamu umur 65 sekalinya esok mati sehari aja sugihnya juga kan sia-sia kada hati mahadang sugih itu nah kan kita kada tahu ya kalau lau uyuhnya mahadang itu nah orang mahadang nih pihak maafin naringin mahadang pusang lebat Jepang dihadangi jangan udah tahu jam kayak ini belum keluar aja kelembatan benarnya orang mahadang makanya jangan mahadang sugih nah umur hanya 25 tahun berdagang tujuan sugih sekali catatan di Lauhul Mahfuz sugihnya tuh umur 65 ayo berapa puluh tahun lawasnya mahadang lawasnya dalam penungguan ya kita pungguk merindukan bulan mahadang banyak amalan sudah kemana-mana nah dalam rangka mahadang ini nah kita nah berarti kerapuhan iman narnya. Di situ kena bila salah-salah bisi kawan ahli dunia juga jadi pecinta dunia kita. Bisa macam-macam tuh penyakit datang. Bila salah-salah iblis kena pulang, timbul hasad segala macam iblis yang menggoda. Belum lagi nafsu yang mahadang itu nafsu tuh. Nah, maka rapuhnya iman memudahkan kita menggaui yang dilarang oleh Allah. Baik itu larangan yang ada di hati, hasad, hadang orang sebelah sugih sudah, seorang belum timbul kena hasad tadi hati. Nah, datang di mana hasad gara-gara mahadang ini bang. Kan timbul marah. Jangan-jangan yang sebelah nih bang mandaki macam-macam jemaah kada payu aja. Nah, masa jahat pulang tak? Masa jahat, artinya lihat dia tuh aja, pina mencurigakan dia. Nah, padahal orang tuh hendak bahira. Hendak bahira padahal akan mencurigakan. Ya Allah, macam-macam. Nah, itu akibat salah niat. Jadi salah niat. Maka niat yang bujur adalah jangan mahadang. Kayak apa caranya? Ridha Allah yang kita tuntut. Berdagang yang B tadi santai bener nah, santai bener. Maka kebetulan catatan Lauhul Mahfuz dalam jangka sebulan inya berusaha sugih. Catatannya di situ napa ada maka sudah hati ridha. Ini kukut darah onarannya nah sebulan aja berusaha sugih mobil berandak di halaman rumah 3 buah gono-gono bertingkat pulang nah di atasnya helikopter mandak nah sebulan aja berdagang sini sugih catatannya di situ kayak apa ngalih catatannya sudah kayak itu kada kawa. Nah, barang siapa yang dituntutnya bukan karidaan Allah, tapi selain itu, tunggulah maungutnya. Nah, itu. Jadi hidup jangan hanya berpikir. Pikir itu laksanakan, siap bos. Mengatur hati bukan pikir. Kita kan inilah, mengatur hati sifat 20 dan tasawuf itu mengatur hati. Jangan sampai pikir ini atau umpat-umpat ke dalam hati. Nah, pikir ini laksanakan aja. Cara berdagang kayak apa, bakat segala macam ini itu laksanakan aja. Tapi urusan hati bang, ada niat yang mengaturnya tauhid sifat 20 dan tasawuf yang kayak itu. Nah ini yang disebut permulaan cinta. Nah, wallahu a'lam. Maulana salli wa sallim daiman abada khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.